Haleluya, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, melayani dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan memiliki tugas, memiliki kewajiban, yaitu apa? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, Pak, itu kan tugas pendeta, itu kan tugas penginjil, itu kan hanya tugas hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai full time di lingkungan rohani di gereja. Kalau saudara berpikir seperti itu pikiran yang keliru, saudara. Karena melayani Tuhan itu tugas setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Jangan saudara berpikir hamba Tuhan hanya pendeta, penginjil, aktivis gereja saja. Hamba Tuhan itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu hambanya Tuhan. Karena dalam dunia ini hanya ada dua hamba. Kalau tidak hamba Tuhan, pasti hamba yang lain. Dan kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu hamba-hambanya Tuhan. Memang profesi beda-beda. Ada hamba Tuhan yang melayani sebagai pendeta, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai penginjil, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai guru, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai pengusaha, ada yang sebagai karyawan. Siapapun kita, profesi apapun yang Tuhan berikan pada kita, ingat kita harus sadar bahwa kita hamba Tuhan. Dan Tuhan mau dimanapun Tuhan tempatkan, kita memiliki beban, memiliki hati untuk apa? Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan, Tuhan mau agar kita melayani itu dengan hati yang tulus. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-5, katakan begini, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melayani dengan hati yang tulus. Lalu ciri-ciri pelayanan dengan hati yang tulus itu seperti apa? Yang pertama, tidak bermulut manis. Itu yang pertama yang dikatakan Alkitab tadi. Alkitab tadi katakan 1 Tesalonika 2 ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis. Jadi pelayanan dengan hati yang tulus itu pelayanan tidak bermulut manis. Ya, tidak bermulut manis. Depan orang hanya menjanjikan saja, ya. Depan orang kelihatannya baik, depan orang kelihatannya alim, ya. Depan orang kelihatannya ngomongnya rohani, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak rohani, hanya bermulut manis. Dan ini nggak boleh. Kita harus melayani dengan hati tulus. Dengan cara apa? Kita tidak bermulut manis. Mulut kita ini bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, dan mulut kita juga bisa mendatangkan kutuk bagi orang lain, dan juga mendatangkan hal yang tidak baik buat diri kita sendiri. Hati-hati dengan lidah kita, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa lidah itu merupakan bagian terkecil dari anggota tubuh kita, tapi bisa memegahkan perkara yang besar. Untuk itu mari jangan kita bermulut manis. Jangan hanya kita pandai berbicara, ya mulut kita manis, tetapi apa yang kita bicarakan itu tidak kita lakukan. Biarlah kita semua mau melayani dengan hati yang tulus. Lalu yang kedua, ciri pelayanan dengan hati yang tulus adalah tidak ada maksud yang tersembunyi. Tidak ada hidden agenda, saudara. Ya, memang kalau kita melihat setiap orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan mengambil bagian dalam melayani, kelihatannya baik-baik saja, tapi kita nggak tahu apakah itu benar-benar melayani dengan tulus atau tidak.
atau ada maksud-maksud tertentu, ya, melayani supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, supaya mendapat keuntungan dari pelayanan, ya, kita nggak tahu. Yang tahu hanya kita sendiri dengan Tuhan. Namun Tuhan mau kita melayani dengan hati yang tulus. Dengan cara apa? Tidak ada maksud yang tersembunyi. Tidak ada agenda pribadi. Untuk itu layanilah dengan hati yang tulus, saudara. Lalu yang ketiga, ciri pelayanan dengan hati yang tulus adalah apa? Tidak mencari pujian orang lain. Tidak mencari pujian orang lain. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 tadi katakan begini. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Jadi pelayanan yang benar adalah tidak mencari puji-pujian orang lain. Sekalipun mungkin pada saat saudara melayani, orang merasa diberkati, lalu saudara dipuji orang lain. Mungkin dia katakan, Pak, terima kasih buat pelayanannya, kami sangat diberkati, kami dikuatkan, ya. Boleh saudara mendengar seperti itu, ya, kita sebagai manusia juga senang. Tapi kembalikan lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang memberi apresiasi terhadap kita, bukan manusia. Seringkali kadang manusia memuji itu belum tentu tulus. Tapi kalau Tuhan memuji kita, itu pasti pujian yang tulus karena Tuhan disenangkan, saudaraku. Untuk itu mari, bila setiap kita mau melayani dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan dan menguatkan setiap kami supaya kami boleh melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan cara tidak bermulut manis, tidak ada maksud yang tersembunyi, dan tidak mencari puji-pujian manusia ya Tuhan. Untuk itu mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, melayani dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apabila saudara merasa diberkati melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara bisa share ke saudara-saudara yang lainnya, ke teman-teman saudara, supaya teman-teman saudara juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.